Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Telah hadir di tengah-tengah kita yang terhormat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bapak Suharso Monoarfa. Yang kami hormati Ketua Komisi Pemilihan Umum, Bapak Hashim Asyari. Yang kami hormati Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bapak Rahmat Bagja. Yang kami hormati para pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan kementerian lembaga. Yang kami hormati seluruh perwakilan partai politik serta Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang kami ucapkan dalam acara sosialisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Teknokratik 2025-2029 kepada partai politik yang diselenggarakan tepat pada hari ini, Senin 9 Oktober 2023, bersama saya Sakila Cahya Mentari Isgani. Bapak Ibu yang kami hormati, acara hari ini diselenggarakan oleh Kementerian PPN Bappenas dan Komisi Pemilihan Umum kepada partai politik bertujuan agar partai politik dan setiap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden memahami dan mengawal sasaran pembangunan visi Indonesia Emas 2045, memastikan pemilihan prioritas program selaras dengan koridor-koridor pembangunan sehingga program bersifat konkret dan deliverable. Visi Indonesia Emas 2045 menargetkan Indonesia mencapai sejumlah tujuan pembangunan, yakni pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat, serta intensitas GRK menurun menuju net zero emissions. RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 dalam hal ini sebagai pedoman perumusan visi, misi, dan program calon presiden dan wakil presiden, dan selanjutnya RPJMN 2025-2029 disusun untuk diintegrasikan dengan visi, misi, dan program prioritas calon presiden dan wakil presiden. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum kepada Bapak Hashim Asyari. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas. Yang kami hormati para pimpinan partai politik peserta pemilu 2024. Yang kami hormati Ketua Bawaslu, para anggota KPU hadir di sini. Izin mohon berdiri Mas Idham Kholik, Mas Yulianto Sudrajat, ini Menteri Bappenasnya KPU, Pak, karena beliau menangani perencanaan pemilu. Kemudian Mbak Betty Epsilon Idrus, yang kami hormati para pimpinan kementerian dan lembaga. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, sehingga kita dapat bertemu di sini bersilaturahim dalam rangka untuk sosialisasi rencana pembangunan nasional jangka panjang maupun jangka menengah teknokratis yang akan dijadikan bahan buat kita sekalian, terutama Bapak Ibu pimpinan partai politik, untuk merumuskan langkah-langkah ke depan arah bangsa kita ini nanti. Yang kami atas nama KPU mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri atas kerjasama kita, terutama dalam hal persiapan-persiapan untuk perencanaan pembangunan ke depan pasca pemilu 2024. Saya kira kita mengetahui semua bahwa dalam konstitusi kita, pasca perubahan konstitusi, ada dua institusi baru. Yang pertama adalah pemilu, yang kedua adalah partai politik. Di dalam konstitusi kita, sebelum perubahan atau sebelum amandemen konstitusi, seingat saya tidak ada
istilah pemilu maupun konsep tentang partai politik. Artinya gagasan konstitusional ini makin menguat, memperkuat posisi dan kedudukan partai politik dalam praktek kita bernegara. Saya meyakini bahwa kita semua masih memegang teguh Undang-Undang Dasar kita, terutama pembukaan Undang-Undang Dasar, di mana tujuan bernegara kita ini sama kalau kita masih memegang kepada Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga urusan bagaimana kita mensejahterakan rakyat, membangun keadilan yang berperi kemanusiaan dan berketuhanan, saya kira pegangannya masih sama. Hanya saja kemudian rumusan teknokratisnya untuk jangka 5 tahunan, yang itu nanti akan dipraktekkan oleh para pemimpin negara hasil pemilu 2024, itu yang perlu kita bicarakan supaya kemudian sustainability-nya atau kesinambungannya terjaga. Sebagai contoh yang paling mudah misalkan, rencana tata ruang dan tata wilayah. Ini kan harus sinkron antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Tanahnya ada di kabupaten kota. Kabupaten kota ini adalah daerah otonom. Tetapi perencanaan mana yang digunakan untuk pemukiman, mana kawasan industri, mana pertanian, perkebunan, dan seterusnya, ini harus sinkron antara apa yang direncanakan oleh pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Nah, pertemuan seperti ini menjadi sesuatu yang strategis, dan pesertanya utamanya adalah partai politik, karena partai politik ini punya kedudukan yang strategis dalam politik demokrasi kita, terutama dalam hal pengisian jabatan-jabatan kenegaraan yang diisi melalui pemilihan. Oleh karena itu, kami berharap kesempatan yang berbahagia dan strategis ini kita manfaatkan semaksimal mungkin, karena untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan kabupaten kota adalah partai politik, sehingga calon-calon ini mestinya ketika mengumandangkan visi program kerjanya, mestinya harusnya visi, misi, dan program kerja partai politik sebagai peserta pemilu, tidak bisa menjadi programnya sendiri-sendiri. Demikian juga untuk pasangan calon presiden, itu ketika pencalonannya yang punya kewenangan menurut konstitusi adalah partai politik. Sehingga calon presiden, calon wakil presiden ketika mengajukan visi, misi, program, mestinya juga sejalan dengan visi program yang itu menjadi pegangan atau ideologinya partai yang mengusulkan. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Menteri yang telah merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan ini. Terima kasih kepada pimpinan partai politik peserta pemilu 2024 yang telah berkomitmen bukan sekedar untuk hadir, tapi juga menghadirkan cara pandang yang nasional untuk masa depan kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, saat ini kita akan mendengarkan dan simak bersama sambutan sekaligus paparan kebijakan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 kepada Menteri PPN Kepala Bappenas, Bapak Suharso Monoarfa. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Suara saya cukup keras kan ya? Keras ya? Ngeri kalau di depannya Pak Sekjen ini, ngeri saya. Yang saya hormati Dr. Hasyim Asy'ari, Ketua KPU, Pak Rahmat, Ketua Bawaslu, orang-orang penting semua, dan tentu para anggota, perwakilan dari Sekretariat Kabinet, perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Hukum dan HAM yang saya lihat, dan dari Kementerian Dalam Negeri.
tapi yang wabil khusus adalah para penentu kebijakan Indonesia masa depan, para pekerja partai, para petugas partai politik yang luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya. Dan ini kali pertama mungkin dilakukan oleh Bappenas bekerjasama dengan KPU. Dan saya juga diberi tugas yang menurut saya luar biasa, lumayan beratnya. Partai politik, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ketua KPU, dalam konstitusi kita itu posisinya luar biasa strategisnya. Partai politiklah yang bisa mencalonkan presiden, wakil presiden, yang bisa membuat terbentuknya pemerintahan negara, eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya. Jadi pentingnya luar biasa. Tanpa partai politik, menurut Undang-Undang Dasar kita, boleh dikatakan negara itu nggak ada pakunya. Jadi karena itu betapa pentingnya seluruh para kader partai politik itu bisa setidak-tidaknya dengan norma dan nilai-nilai dan keyakinan dan idealisme yang diperjuangkan dalam rangka membawa Indonesia ini lebih baik itu dijaga dengan ketat. Kami di Bappenas ini melaksanakan tugas konstitusional juga yang diperintah oleh undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dan kemudian untuk pertama kali berdasarkan Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional itu, pada waktu itu saya bersama Pak Hasto menyusun Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2024. Kalau Pak Hasto nggak banyak mangkir pasti ingat itu. Sayangnya Pak Didi nggak ada. Nanti yang berikutnya ada Pak Dolfi itu yang meneruskan. Jadi, dan pada waktu itu, waktu kita menyusun RPJPN pada waktu itu, tahunnya sudah kelewatan. Ditandatangani oleh Pak SBY itu kalau nggak salah tahun 2007. Undang-Undang nomor 25 atau 17 mengenai rencana pembangunan jangka panjang nasional. Dan karena untuk pertama kali disusun setelah reformasi pada waktu itu, rencana pembangunan jangka panjang nasional itu lebih banyak kualitatif. Kualitatif dan terminologinya itu masih di bawah bayang-bayang garis-garis besar haluan negara. Sekarang berdasarkan hasil dari evaluasi, review, masukan termasuk dari partai politik dan pengarahan dari Bapak Presiden, kami menyusunnya lebih numerik. Angka-angkanya itu lebih ada, lebih bunyi. Dan bahkan oleh DPR dalam hal ini adalah Komisi 11 sebagai counterpart dari Bappenas itu meminta kami menyusun untuk lebih detail di dalam RPJMN 5 tahunnya. Dan alhamdulillah kami telah mencoba menyusunnya sedemikian rupa. Karena itu, kalau yang lalu-lalu untuk menyusun indikator itu sifatnya hanya single atau komparatif gitu. Atau paling enggak trajektori gitu. Apa boleh buat sekarang indikatornya itu lebih bersifat komposit.
Jadi diindeks secara komposit. Jadi kalau kita lihat kemiskinan, kompositnya apa menjadi bukan hanya soal jumlah orang miskin. Itu satu saya kira yang penting yang saya perlu sampaikan di dalam penyusunan ini. Dan mudah-mudahan sesuai dengan keinginan kita semua. Kemudian juga untuk pertama kali kita ingin membuat undang-undang ini, bukan undang-undang, RPJPN ini itu selaras sampai di tingkat kabupaten kota. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Hasim. Jadi sinkronisasi itu sangat diperlukan ke depan. Karena kita tidak ingin ada sesuatu yang kemudian tidak lekat, tidak berurutan. Banyak program-program nasional yang memang dilaksanakannya tentu secara spasial itu di daerah, nggak mungkin dilakukan di Jakarta, apalagi yang akan datang. Jadi pasti dilakukan di tingkat paling penting dalam hal spasial. Karena itu sekali lagi apa yang akan kami sampaikan secara teknokratik ini semata-mata adalah merupakan akumulasi dari kerja-kerja seluruh anak bangsa sedemikian rupa, lalu kita mencoba memilah-milah, menentukan dan kemudian kemana arah yang akan dicapai oleh bangsa ini. Tadi saya katakan bahwa kita mulai juga dengan tahun ini dengan bentuk angka-angka. Pembangunan itu tidak hanya pembangunan ekonomi, itu sudah jelas. Tetapi untuk mengatakan bahwa kita sudah di posisi mana, pasti secara numerik kita sudah harus juga bisa mengukur hari ini. Untuk membandingkannya dengan negara lain, apakah kita itu maju atau tidak? Apakah kita tingkat lajunya lebih baik dari mereka atau tidak? Nah, kita menggunakan instrumen itu dengan pembangunan ekonomi. Tetapi pembangunan nasional itu tidak semata-mata pembangunan ekonomi. Jadi kalau nanti disampaikan misalnya kita akan menjadi negara maju dengan tingkat pendapatan rata-rata seperti negara maju. Dan bagaimana cara mengukurnya, itu kita ukur secara komposit. Jadi tidak bisa kita hanya pokoknya begitu, tidak bisa. Nah karenanya, maka angka yang kami sampaikan ini, kami tanggungkan hari ini, itu memerlukan sebuah daya kreasi yang luar biasa, yang besar, yang ruang-ruang itu akan diisi oleh partai politik. Partai politik yang akan memilih pilihan-pilihan secara tegas apa yang kira-kira lebih penting sehingga mencapai indeks komposit yang kita inginkan. Pasti cara pandang itu akan berbeda antara partai politik. Tetapi setidak-tidaknya kita punya clue nasional yang akan memastikan langkah kita itu serentak dan bersama-sama. RPJPN 2025-2045 kami menggunakan istilah yang secara teknokratik mudah-mudahan dapat difahami. Pertama, kita akan memulai dengan apa saja yang telah kita capai hari ini. Yang telah kita capai hari ini dari sekian kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh bangsa. Kita tidak mengatakan bahwa di luar ini tidak ada, pasti ada. Tapi kita ingin
menampilkan saja sesuatu yang lebih outstanding. Dan data-data ini semua ada, tersedia, bukan direka-reka. Ini apa yang kita peroleh hari ini. Ada yang menyenangkan dan ada yang memang belum sampai pada yang kita inginkan. Kita memiliki satu saja yang paling membanggakan buat kita. Kalau dihitung dari gross national income pada tahun 2001, kita sudah naik itu lebih dari 6 kali. Ya, sampai dengan 4.580. Gross national income itu artinya adalah dari yang dihasilkan, seluruh produksi yang dihasilkan di negara ini oleh setiap orang tanpa mengetahui warga negaranya, dikurangi yang dikerjakan atau atas nama non-Indonesia, ditambah dengan yang dilangsungkan dikerjakan oleh atas nama Indonesia, warga negara Indonesia, atau badan hukum Indonesia di luar wilayah Indonesia. Dan angka gross national income ini tentu sifatnya dinamis sekali. Dan untuk menjadi perhitungan nanti di dalam apa yang disebut dengan middle income trap, itu juga middle income, itu juga angka yang dinamik. Kemudian jalan umum yang cukup panjang, bendungan yang luar biasa yang kita telah bangun. Sampai dengan 2014 ada 6,39 miliar kubik besarnya di seluruh Indonesia. Dan dengan 2022 itu bertambah menjadi 16, atau hampir 17 miliar kubik. Luar biasa. Bendungan ini tentu akan diikuti dengan misalnya irigasi primer, sekunder, dan tersier. Nah itu kalau kita mau lihat koneksinya dengan APBD di provinsi, APBD kabupaten kota, dan seterusnya. Next. Dan kita tentu tidak ada di dalam ruang yang sendiri. Kita di sebuah ruangan, sebuah bola bumi yang bergerak juga secara dinamik. Yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah soal jumlah penduduk. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2045 perhitungannya kira-kira sekitar 326 atau 330 juta. Tingkat total fertility rate kita itu cenderung turun, sehingga pada tahun itu Indonesia mungkin akan bergeser dari sisi jumlah penduduk dari yang hari ini keempat menjadi keenam. Yang keempat dan kelima itu akan diisi oleh yang sudah dekat dengan kita sekarang itu adalah Nigeria. Nigeria dan kemudian Pakistan. Jadi kalau kita lihat dari sisi itu. Bahkan kalau kita coba amati sekarang, itu diperkirakan nanti pada tahun 2035 atau sampai tahun 2040, dari 10 orang atau 100 orang yang berjalan di muka bumi itu, kalau hari ini 56 orang Asia, yang akan datang itu 40 dari Afrika. Jadi akan lebih banyak orang dari Afrika. Jadi kalau kita sudah mulai melihat ke benua Afrika itu karena demografinya luar biasa.
Kita juga bisa lihat di Eropa hampir banyak sekali warga negara yang juga berasal dari warga negara dari daerah Afrika. Kekayaan alam kita luar biasa dan Bung Karno mengatakan jangan melihat Nusantara itu pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut. Tidak, kita disatukan oleh samudra. Gitu Bung Karno ingatkan kita. Sehingga cara memandangnya itu menjadi berbeda. Cara memandangnya bukan memandang kontinental ansih gitu kata Bung Karno. Tapi kita harus melihatnya itu maritim. Atas gagasan yang luar biasa itu, maka Juanda berjuang. Dan Juanda berjuang melihat landasan kontinen yang kemudian diperjuangkan secara estafet sampai di Pak Muchtar Kusumatmaja, maka kemudian landasan kontinen Indonesia itu diakui secara internasional. Saya kira ini bahan semua nanti akan disampaikan kepada ya, baik terutama secara digital aja. Itu mungkin lebih menarik. Oh, Pak Sekjen sudah dikirim. Sudah dikirim semua. Sudah diperintah. Ngeri kita. Kalau begitu saya berhenti di sini aja, Pak. Karena kadang-kadang lebih menarik saya bicara dengan Pak Sekjen ini 3 jam dalam perjalanan daripada kita bicara ini. Itu ya Pak Sekjen. Next. Judul dari Visi Indonesia Emas 2045 adalah Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Ini yang di launch oleh Bapak Presiden pada tanggal 16 Juni 2023 ini. Negara Nusantara adalah negara kepulauan yang memiliki sebuah ketangguhan politik, ekonomi, keamanan sosial, budaya, peradaban yang maju, berdaulat, ya, dan berkelanjutan. Dengan tema besar ini, tema ini sebenarnya berpangkal dari visi abadi Indonesia yang sama-sama saya kira setiap kader partai politik pasti paham. Ya dimaksud dengan visi abadi Indonesia yang termuat di dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar. Tapi kalau kita lihat dari pembukaan itu secara utuh, itu kunci pertamanya adalah di alinea pertama. Di alinea pertama itu adalah di mana kita menolak segala bentuk kolonialisme, menolak segala hal yang bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. Karena dengan dua itu keadilan dapat ditegakkan di muka bumi. Kemudian menghargai seluruh perjuangan rakyat Indonesia. Bahwa kemerdekaan itu tidak ujuk-ujuk. Diantarkan sampai ke pintu gerbang. Dan kemudian baru alinea ketiga menyatakan merdeka. Karena bersyukur. Baru karena sebagai negara bangsa yang merdeka dibentuklah susunan pemerintahan berdasarkan yang kita bunyikan di alinea 4. Jadi kalau kita semua saya kira pasti paham, sebuah negara bangsa itu ada, eksis, diakui oleh dunia. Pertama tentu karena ada wilayahnya, yang kedua karena ada masyarakat bangsa, kemudian yang ketiga itu ada pemerintahannya, dan yang keempat ada konstitusi yang dipegang menjadi sebuah sosial kontrak yang punya basis politik formal yang diakui, diterima oleh semua dan pengakuan internasional. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Hasim
Untuk pertama kali setelah amandemen Undang-Undang Dasar, ada 2 lembaga yang disebut di dalam Undang-Undang Dasar kita. Pertama adalah partai politik, yang kedua adalah Komisi Pemilihan Umum untuk dalam hal menyelenggarakan pemilihan umum. Itu luar biasa apa yang kita sampaikan. Jadi negara yang demokratis itu kita laksanakan secara konstitusional. Di dalam seperti saya sampaikan tadi, RPJPN ini, ya, Visi Indonesia Emas ini memiliki 5 sasaran, ada dengan 8 misi pembangunan, 17 arah, kemudian 45 indikator utama. Yang ini merupakan indikator komposit dan bawahnya itu ada ratusan indikator yang nanti kita bisa uji pada waktu di RPJMN. RPJMN yang 5 tahunan itu. Ya, next. Nah, banyak yang bertanya kepada saya, Pak Arso, apakah memang kita bisa mencapai 30.000 US dollar per kapita pada tahun 2045 secara GNI. Ya, pertanyaan yang sama seperti kita hadapkan pada Indonesia dari tahun 2001 setelah kita terprosok di tahun 97-98 dengan hanya 710 US dollar dan sekarang kita di 4.700 US dollar. Kami berharap tahun 2024 ini, tahun yang akan datang, kita bisa mencapai 5.500. Dan mudah-mudahan pertumbuhan ekonomi kita juga bisa lebih baik, ya, karena potensi untuk itu sudah ada. Yang paling penting yang kita ingin benahi adalah kontribusi dari sektor industri manufaktur yang angkanya hari ini cenderung menurun. Yang berikutnya soal kemiskinan. Kemiskinan ini kita juga akan menghitungnya dalam bentuk komposit. Jadi bukan hanya jumlah orang miskin yang menurun, tetapi kita juga hitung dari daya belinya, dari prasarana-sarana yang ada yang terlengkapkan kepada masyarakat itu dan seterusnya. Kemudian jaminan-jaminan yang dimungkinkan, lapangan kerja dan seterusnya. Jadi tidak hanya kita lihat dari sisi kemampuan pengeluarannya. Mudah-mudahan kita juga bisa memperbaiki rasio Gini kita sehingga ketimpangan itu bisa lebih mampu kita atasi, pemerataan kita bisa capai. Human Capital Index yang akan kita pakai, selama ini sekarang kita menggunakan Human Development Index. Kalau Human Development Index itu dia kompositnya ada dari lama sekolah, tingkat harapan hidup, dan kemudian daya beli. Tetapi dengan bergeser ke Human Capital Index, itu dia lebih cenderung intensitas dan kapasitas setiap orang Indonesia seperti apa. Itu akan jauh lebih penting ke depan. Kita berharap karena triple planetary crisis yang kita hadapi hari ini, itu dihadapi oleh semua negara-negara di dunia. Kecenderungan biodiversity yang mulai menghilang. Kemudian adanya polusi yang mengembung di banyak kota-kota di dunia. Dan perubahan iklim. Semuanya ini ujungnya kalau bagi kita di Indonesia dan kemudian juga diterima secara internasional adalah bagaimana intensitas emisi gas rumah kaca itu bisa
kita turunkan. Kita bersyukur salah satu sasaran pembangunan yang mampu kita kita peroleh itu adalah di gas rumah kaca. Next. Kalau kita baca ini seakan-akan programnya itu ada 5 ini. Tetapi cara membacanya adalah, pertama kita punya 3 sebenarnya agenda transformasi. Transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. 3 transformasi itu bisa bekerja menurut kondisi sine qua non-nya kalau ada landasan keempat dan kelima dan didukung dengan kerangka implementasi yang 6, 7, 8. Jadi transformasi itu tidak bisa ada, tidak bisa bergerak tanpa adanya 4, 5, 6, 7, 8. Transformasi ekonomi banyak agenda di sana. Next. Transformasi sosial juga banyak agenda di sana. Dan yang menjadi kerangka implementasi dan juga basicnya itu tentu masing-masing, seperti saya ingatkan kembali bahwa ini nanti juga ada indikatornya dan kemudian ada indikator kompositnya dan itu akan kita kejar. Contoh misalnya mengenai indeks persepsi tentang korupsi. Itu tidak bisa hanya berdiri sendiri. Termasuk nanti misalnya dengan sistem tata kelola yang lebih baik. Misalnya dengan manajemen risiko pembangunan seperti apa. Kemudian tingkat pendapatan atau single salary yang kita usulkan dari Bappenas ini dan seterusnya. Itu nanti kita akan bisa lihat seperti apa. Kalau kita bicara misalnya kemudahan untuk berusaha, itu apa saja yang perlu kita penuhi. Kemarin saya bertemu dengan Sekjen OECD, kami diundang, mereka ingin bertanya kepada Indonesia mengenai soal aksesasi menjadi anggota OECD yang prosesnya memang panjang. Mungkin tidak bisa 2 tahun, 3 tahun. Mungkin agak lama karena banyak hal yang mesti kita penuhi. Tapi yang menarik adalah semua indikator, semua indeks komposit yang kami tawarkan itu bisa menjadi salah satu dan klop inline dengan indikator-indikatornya OECD. Persyaratan-persyaratan menjadi negara maju. Mudah-mudahan kita bisa cepat untuk mencapai itu. Seperti tadi saya sampaikan, kalau kita bisa dari 710 menjadi 4.700 dalam waktu 21 tahun, 22 tahun. Masa dalam waktu 20 tahun kemudian kita tidak bisa dari 5.500 misalnya menjadi minimal di 20.300 atau bahkan ke 30.300. Angka ini penting sekali karena kita ingin keluar dari jebakan middle income. Sebagai negara yang dengan tingkat pendapatan menengah, kita sudah 30 tahun di sana. Sudah cukup lama. Cina hari ini juga masih di upper middle income, tapi angkanya di 12.000. Angka middle income itu berdasarkan JNI-nya itu seperti saya sampaikan tadi, itu bukan angka yang statis, tapi dia dynamic. Sekarang angka itu menjadi angka 13.000-an, 13.700. Hitungan kami secara teknokratik, pada 20 tahun yang akan datang, angka di middle income itu kira-kira di sekitar 17.000 sampai 19.000. Maka Indonesia minimum pada tahun itu harus di atas 20.000. Nah, itu yang penting buat Pak Dolfi itu. Karena kalau dengan Pak Dolfi itu, Pak Sekjen,
saya itu dicecer dengan pertanyaan yang sangat detail, Pak. Ya, seperti dulu kita mencecer menteri-menteri itu dulu. Sama, Pak. Kelakuan nggak jauh, Pak, sama. Landasan transformasi, saya kira hukum berkeadilan, stabilitas ekonomi makro, itu prasyarat-prasyarat yang mesti tersedia ada. Kemudian kerangka implementasinya, kita mewujudkan soal keberlanjutan, kesinambungan, dan seterusnya. Ini adalah 17 arah pembangunan yang kemudian nanti diikuti dengan 45 indikator utama. Next. Ya, ini saya kira saya nggak perlu lagi. Next. Nah, saya mau berhenti, kita lihat sama-sama. Soal yang saya katakan bahwa pembangunan itu bukan hanya pembangunan ekonomi. Status kesehatan kita hari ini relatif masih rendah. Angka kematian ibu masih tinggi. Stunting masih tinggi. TBC masih nomor 2 di dunia. Kusta peringkat ketiga di dunia. Ya. Kusta itu ada di Bekasi. Di Muara apa kemarin itu? Muara Gembong. Gitu. Itu berarti hanya berapa kilo dari Jakarta. Angka Arnold daya tularnya itu kira-kira 12 sampai 17. Jadi artinya kalau ada satu orang sakit itu, peluang kemungkinan orang di sekitarnya terkena itu 12 sampai 17 orang. Untuk kusta. TB, kenapa menjadi naik angkanya? Karena kemarin Kementerian Kesehatan menggunakan preparat yang sama untuk menguji dan mengejar ya, masyarakat yang diduga dan akhirnya angka itu menjadi lebih jelas. Jadi biasanya kita itu nomor 2, nomor 3, nomor 3 angka insidensinya. Nah sekarang kita sudah bisa tahu di mana. Ini penting sekali. Sistem kesehatan kita yang hari ini lebih banyak ke kuratif, tentu harus preventif dan promotif. Mengenai cerdas dan terpelajar, ini mana Pak Ami? Ada Pak Ami enggak? Saya ngeri-ngeri sedap ini mau menyampaikan. Tapi itu datanya kan, mengenai rata-rata dari IQ Indonesia, orang Indonesia. Rata-rata IQ kita itu rendah. Tapi kalau di ruangan ini saya yakin pasti semuanya di atas 100. Ya, soalnya para penentu bangsa ke depan gak mungkin. Apalagi ada Dr. Amir Uskara, Dr. Hasto, luar biasa. Itu udah membuktikan Pak. Skor PISA kita itu kemarin juga ditanya di OECD, ya, mereka akan membantu kenapa kok kita rendah. Tapi kalau kita lihat Jogja, Jakarta memang tinggi. Ada beberapa kota readingnya kita juga agak lemah. Next. Ini yang saya sampaikan tadi mengenai soal transformasi. Jadi transformasi ekonomi kita, kalau kita tidak hanya mereform, itu kita tidak akan mampu. Untuk mencapai 9,8 triliun US dollar kita punya total GDP yang hari ini baru sekitar 1,2 triliun US dollar. Mudah-mudahan kalau kita menggunakan apa yang kita capai dari 2001 sampai 2022, itu setidak-tidaknya angkanya sekitar mendekati
triliun US dollar. Kalau trajektori itu aja yang dipakai. Tapi seperti saya sampaikan, kita tidak bisa hanya dengan trajektori, tidak bisa dengan angka-angka yang diperbandingkan. Saya akan bicara di 2025-2029 itu yang lebih dekat. 2025-2029 yang sudah sebentar lagi, dan itu akan ditentukan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak dan semua generasi yang ada di ruangan ini, para pekerja politik, petugas partai politik yang akan mendesain seperti apa pilihan-pilihan opsi kebijakannya pada tahun 2025-2029. Di mana paling tidak kisaran pertumbuhan ekonomi kita harus di atas yang hari ini. Harus bisa rata-rata 6%. Kalau Pak Amir Uskara suka kasih naik, tapi kadang-kadang pas diketok turun. Karena palunya terlalu berat. Dok. Jadi target sama asumsi dianggap sama. Saya suka menyampaikan kepada teman-teman di Komisi 11, beda sekali cara memandang Bappenas. Kalau Bappenas, ini saya enak duduk di sini, Pak Dolfi. Jadi saya bicara kan, nanti di sana saya dikepret lagi, saya balik lagi. Jadi kalau kami di Bappenas itu target, sasaran yang harus dicapai. Sementara kalau di Kementerian Keuangan itu asumsi. Karena asumsi itu nanti menghitung, saya nggak tahu kalau sudah sampai di sana ilmunya, menghitung untuk, karena asumsi pertumbuhan ekonomi dan inflasi itu larinya ke penerimaan negara, pajak. Padahal tidak harus seperti itu. Supaya target pertumbuhan atau bicara sasaran pembangunan tetap adalah sesuatu yang akan kita kejar gitu. Bukan yang kita jadikan patokan dasar sebagai asumsi untuk yang lainnya. Jadi kalau sasaran pembangunan dijadikan komposit di asumsi makroekonomi itu menjadi beda, bunyinya itu jadi beda. Nah, kisaran pertumbuhan memang harus 5,6 sampai 6,1. Itu prasyarat kalau menurut saya. Hitungan teknokratik kami di Bappenas. Kalau pertumbuhan ekonomi di 2025 ke 2029 itu rata nggak sampai di angka ini, kami khawatir cita-cita tadi melepas middle income trap pada tahun 2045 saja itu tidak tercapai. Jangan sampai itu terjadi. Apakah kita punya potensi? Kita punya potensi. Saya sering mengatakan potensi ekonomi kita luar biasa. Tapi angka ICOR kita terlalu tinggi. Untuk setiap pertumbuhan 1% kita memerlukan 6% dari GDP. Padahal kita punya investasi, rasio investasi terhadap PDB kita sudah di atas 30, mendekati 30. Jadi karena ICOR-nya itu terlalu tinggi, maka tumbuhnya itu hanya di 5%. Coba kalau ICOR-nya kita balik 5, tumbuhnya kan 6%. Tapi karena ICOR-nya 6, ya tumbuhnya 5%. Nah ini sesuatu yang memang harus kita perbaiki. Bagaimana caranya? Silakan. Partai politik memilih opsi-opsi kebijakan yang lebih pantas, lebih kuat, dan yang lebih banyak didorong supaya itu tercapai. Demi mempercepat tingkat kesejahteraan. Next. Ya. Regulasi kita memang regulasi yang memerlukan, ini terakhir, bagian terakhir yang saya sampaikan, regulasi dalam hal tata kelola ini penting sekali. Dari kabupaten, provinsi sampai di tingkat nasional, kita itu punya 27.000 lebih
27.400 data center. Data center. Bayangkan bagaimana kita bisa mengatakan datanya si A lebih baik dari datanya si B. Siapa yang datanya itu punya integritas. Nah, ini saya bicara data saja. Karena itu kenapa kita ingin punya satu data Indonesia dan kita punya pusat data Indonesia secara infrastruktur. Database infrastruktur kita sekarang sedang dibangun, tapi ya maaf kemarin ada masalah sehingga agak terhenti. Nah, kalau itu kita sudah punya dan kemudian kita bisa membuat data kita itu interoperability-nya itu jadi lebih baik untuk semua KL dan kemudian sampai di daerah, maka kita bisa punya angka yang sama. Cara-cara perhitungan dan kemudian cara memasukkan. Seperti kita menghitung stunting. Sering teman-teman di daerah itu menghitung stunting itu keliru. Ketika seorang balita begitu di atas 5 tahun, karena dia dianggap sudah 5 tahun plus 1 hari, meskipun dia masih stunting, keluar dia dari cakupan yang terkena stunting. Berkurang jumlahnya. Penyebutnya berkurang, pembilangnya berkurang, lalu datang rombongan yang baru lebih sedikit. Lebih sedikit ditambahkan jadi mengecil. Secara kumulatif ini keliru. Salah satunya itu bupatinya temannya Pak Amir yang memberikan data itu. Ya. Jadi datanya begini, terus dia langsung dengan bangga mengatakan dari 30-an menjadi 8%. Tunggu dulu. Ini nggak mudeng, ya kan? Kalau orang yang berhitung nggak mungkin itu. Dalam waktu 2 tahun, 3 tahun bisa loncat seperti itu nggak mungkin. Dari mana itu? Nggak masuk akal. Hanya karena supaya bisa mendapatkan benefit dari pemerintah pusat. Jadi hal-hal semacam ini kalau partai politik juga bisa menjelaskan sampai di tingkat bawah dan seluruh kader-kader politik, kader-kader bangsa itu sampai di bawah bisa menjelaskan ini, itu keren banget menurut saya. Jadi kita bisa menjelaskan bahayanya TB, bahayanya kusta, dan kemudian stunting. Karena stunting itu kalau terbawa terus, WHO mensyaratkan harus di bawah 20%. Masa kita kalah dengan Bangladesh misalnya, yang sudah mendekati di bawah 20%. Jadi kita harus lebih baik sekali. Dan intervensinya sederhana sekali, ibu-ibu dan bapak-bapak. Saya pernah sampaikan ini pada Bapak Presiden pada waktu itu. Itu bagi remaja-remaja, terutama perempuan yang baru mau menikah, itu harus dijaga. Pertama adalah HB-nya. Ini berdasarkan pengalaman Pak Asto. Pengalaman juga. Jadi HB-nya itu mesti benar. Ya, HB perempuan harus di atas 12. Begitu menikah itu HB-nya benar-benar harus dihitung. Karena dari HB yang rendah itu potensi waktu hamil, kekurangan gizi dan seterusnya itu luar biasa. Nah, untuk itu maka diperlukan protein hewani. Nah, protein hewani yang paling sederhana adalah telur ayam. Satu telur ayam itu mengandung 11 gram protein. Pak Amir Uskara sudah lupa dengan rumus ini. Padahal dia sekolah kedokteran masyarakat. Hampir jadi dokter, sekarang jadi dokter politik. Nah, jadi itu 11 gram. Satu hari diperlukan 44 gram protein. Jadi
Kalau 1 kilo telur itu isinya 16 butir dan harganya 25.000 atau 40.000, ya. Kalau dibilang 2 kilo aja itu udah cukup untuk 1 bulan. Dan harganya antara 50 sampai 80.000. Nothing. Itu selamat semuanya. Itu yang disampaikan oleh Bung Karno. Bahwa bangsa itu bergantung pada perempuannya. Rusak perempuannya, rusak bangsanya. Betul Pak Asto? Tepat. Nah isinya itu. Itu karena soal gizi. Itu saya ingat itu cuplikan dari pidato Bung Karno soal gizi itu. Itu gizi itu di ibu-ibu katanya. Di mbok-mbok dia ingat anakmu, gitu. Itu ya kira. Itu sesederhana itu. Nah itu kita lupa. Jadi stunting tidak perlu terlalu jauh menurut saya. Kalau itu bisa diatasi. Dan mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan hari ini, secara detail saya kira semua buku pasti dibagikan kepada teman-teman partai politik. Tinggal ruangan kreasinya menurut saya besar sekali, sangat besar sekali bisa dilakukan. Dan ini untuk pertama kali kita melakukan ini dengan harapan itu terjadi sinkronisasi sampai di tingkat daerah dan kemudian apa yang kita harapkan semua keberlanjutan. Kalau ada yang mau dikoreksi sedikit ya monggo saja, tapi itu dalam rangka keberlanjutan. Begitu Pak Hasto. Temanya keberlanjutan. Untuk menjaga konsistensi pembangunan. Pembangunan itu harus kita jaga. Ya, seperti Pak Jokowi sampaikan dan kita pasti semua setuju bahwa kita memulainya tidak seperti di mana? Di pompa bensin. Kalau di pompa bensin kan selamanya dimulai dari nol. Kalau ini kita tidak memulai dari nol. Saya akan berhenti di sini dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran teman-teman. Saya juga kangen mau duduk di tempatnya Pak Amir itu. Ya Pak Amir ya. Dan sekali lagi kami terbuka kalau ada dari teman-teman ya Pak Hasim ya dari partai politik memerlukan penjelasan yang lebih detail, lebih rinci di luar tanya jawab nanti ini. Kantor kami terbuka karena ini di kantor negara, terbuka untuk siapa saja. Tapi sekali lagi apa yang kami sampaikan ini adalah sesuatu yang mudah-mudahan menjadi menjadi basis bagi semua partai politik dengan ruang kreasi yang seluas-luasnya untuk menjemput negara Indonesia yang lebih, negara Nusantara yang lebih hebat, lebih maju, berkelanjutan, dan berkeadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri, mohon untuk tetap berada di atas panggung. Dan kami silakan Bapak untuk dapat menempati kursi yang telah disediakan. Kami juga turut mengundang Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, serta staf ahli bidang hubungan kelembagaan untuk dapat bergabung di atas panggung. Kami silahkan kepada Bapak Erwin Dimas dan Ibu Teni untuk dapat bergabung di atas panggung dan juga telah hadir melalui sambungan online atau daring Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN Bappenas Ibu Amalia Adininggar Widyasanti. Baik, kami punya help desk yang bisa langsung ke sana.
yang ke depan ini memang betul Pak Hasto, Presiden ke-8 Republik Indonesia. Itu penting. Ya, memang sengaja, itu bukan sengaja untuk 8 tadi itu. Ya. Ah, di sebelah saya ada Ibu Teni, kemudian sebelah kanan saya juga ada ini apa namanya? Ya, bertanggung jawab untuk RPJMN. RPJMN dan Pak Dolfi RPJMN kita yang ke depan ini sudah menempatkan siapa bertanggung jawab untuk apa. Indeksnya udah komposit, ngejarnya lebih bikin pusing kementeriannya mungkin, tapi itu penting ternyata. Jauh lebih penting dan lebih numerik, data-datanya, basis datanya lebih. Kami terima kasih sekali diingatkan. Nah ini kalau pekerja-pekerja, petugas-petugas politiknya sekaliber-kaliber seperti itu, luar biasa perubahan yang bisa dilakukan secara statik di tingkat eksekutif. Saya membuka tanya jawab karena kita punya waktu yang juga saya kira semua ada terbatas. 3 saja, ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Ahmad Ahyar Mutakin. Kami mewakili dari Partai Umat. Sebelumnya saya sampaikan apresiasi terhadap Bappenas karena sudah mengundang kami partai politik untuk sosialisasi RPJP dan RPJP ini. Yang pertama, saya ingin bertanya soal data ya Pak Suharso ya. Jadi di salah satu slide Bapak soal trajektori GNI per kapita. Di situ ada grafik yang GNI kita berapa terus naik turun kayak gitu. Yang saya baca di sini narasinya adalah GNI per kapita kita kan normalnya naik terus, kemudian sempat turun ketika Covid, kemudian naik lagi. Nah itu saya perhatikan GNI per kapita yang digunakan itu yang menggunakan metode PPP ya harusnya. Kalau karena lihat angka-angkanya seperti itu, padahal kalau yang saya tahu itu kalau definisinya World Bank, terutama untuk kategori pendapatan, middle income dan seterusnya, yang digunakan itu adalah Atlas. Nah kalau kita pakai metode Atlas, GNI per kapitanya, itu kita bisa lihat GNI per kapita kita itu turun tidak hanya ketika Covid, tapi sebelum Covid, ketika 2014 sempat turun, 15-16, naik lagi 2017, baru jatuh lagi pas Covid. Jadi di situ kalau kita pakai Atlas sesuai dengan yang versi World Bank itu, kita bisa lihat bahwa sebenarnya pembangunan kita kalau dilihat dari GNI per kapita itu nggak stabil juga gitu. Ada gejolak yang itu kan kita tidak inginkan. Kemudian yang kedua, ini mungkin soal kewenangan atau ini ya. Kalau kita lihat kan ini sosialisasinya adalah RPJPM 2025-2029. Sedangkan kalau yang saya tahu RPJM itu kan 5 tahunan, yang terakhir kan 2020-2024. Nah itu kan yang buat Pak Jokowi. Nah harusnya yang RPJM berikutnya itu 2025-2029 ini adalah pemerintahan yang berikutnya. Itu yang saya tangkap ya. Karena kalau RPJM itu Pak SBY udah 2 kali, kemudian Pak Jokowi juga udah 2 kali membuat RPJM, maka yang 2025-2029 harusnya adalah presiden nanti yang terpilih 2024. Kemudian yang RPJP yang 20 tahunan, itu kan terakhir dibuat Pak SBY, masa pemerintahan sekarang yang sampai 2024, itu masih menggunakan RPJP 2024
2005 sampai 2025. Nah, jadi ini juga RPJP yang ini yang 2025 2045 semestinya adalah haknya pemerintahan yang nanti terpilih di 2024. Tapi menurut saya nggak apa-apa kalau ini sekedar katakanlah rancangan Bappenas gitu ya. Tapi kalau itu nanti jadi suatu produk perpres atau apa, itu yang menurut menurut kami mohon maaf tidak pada tempatnya gitu. Kira-kira itu Pak. Terima kasih sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya tertarik dengan stunting Pak, stunting. Dan Bapak menyatakan bahwa solusinya gampang, mudah. Coba kita bayangkan kalau 2045 itu, kalau sekarang stuntingnya masih tinggi, harapan Indonesia emas tahun 2045 itu akan meleset. Nah, saya usul, bisa nggak bangsa ini memastikan yang tadi Bapak bilang hemoglobin pada anak-anak kita yang hamil, ibu-ibu hamil itu kita jaga pasti. Dengan tadi memberikan telur ayam itu, kita pastikan secara nasional, semua yang hamil, semua yang menyusui, semua balita, kita pastikan gizinya secara nasional dengan APBN. Artinya itu prioritas pertama nomor 1 di Indonesia. Barangkali Indonesia emas itu pasti jadi kenyataan. Kenapa? Karena SDM-nya bagus, sekarang stunting tinggi aja kita sudah bisa naik. GDP kita sudah naik, kita sudah masuk G20. Apalagi kalau kita pastikan secara nasional, kan angkanya berat itu Pak. Tadi kan Bapak hitung sekian kilo telur, cuma sekian anggarannya, dan kita pastikan saja untuk ibu hamil, ibu menyusui, yang calon pengantin, balita, kita pastikan itu dulu sebelum pembangunan anggaran apapun, sebelum infrastruktur itu dulu. Bisa nggak kita pastikan rame-rame? Saya dari Partai Bulan Bintang usul itu dulu satu. Yang kedua, secara undang-undang atau secara aturan bernegara sekarang, aturan hukum apa yang bisa memastikan presiden nanti, karena mereka punya visi dan misi sendiri, rencana yang telah kita susun dengan susah payah ini, pertama setelah reformasi ini, bisa diimplementasikan atau sedikit dimodifikasi lah, tapi basicnya ini gitu. Karena saya nggak percaya kalau presiden, calon presiden dalam waktu dekat ini menyusun visi dan misi, menyusun strategi lagi, barangkali ya hasilnya pasti ya dicocok-cocokin lah jatuhnya. Jadi saya berharap ini yang telah disusun oleh Kementerian Bappenas ini menjadi basic bagi ketiga capres nantinya untuk ya memodifikasi sedikit lah atau visi dan misi yang ada di Bapak Presiden itu. Karena kita tahu kalau dulu kan GBHN ya rame-rame menentukan arah bangsa ini, kalau sekarang kan sangat tergantung dari visi dan misi presiden dan timnya nanti. Mungkin itu aja Pak, 2 itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Terima kasih. Nama saya Mikhail Gorbachevdom dari Partai Solidaritas Indonesia. Saya ingin menyampaikan 3 hal Pak Menteri. Yang pertama, saya sudah baca bukunya dan menurut saya bukunya baik sekali karena dengan mudah dapat ditangkap gitu ya. Cuma memang tadi saya kesulitan dengan angka-angka yang lebih detail gitu Pak Menteri. Mungkin itu bisa ditambahkan, terutama untuk energi terbarukan misalnya baurannya belum banyak yang diutarakan di dalam buku ini. Yang kedua, tadi saya ingin menanggapi sedikit Pak Hashim Asyari bilang soal seamless Pak. Soal bagaimana kita bisa mengatasi polycentric governance gitu ya. Dengan cara kita akan ada pemilu serentak Pak. Ini merupakan potensi sebenarnya. Karena kalau kita tahu RPJMN dan RPJMD akan dibuat secara serentak pada tahun 2025. Jadi nggak ada lagi tuh yang dulunya RPJMD-nya lebih dulu, tapi tetangganya belakangan gitu ya, karena ada perbedaan dari pemilu kada gitu ya. Itu nggak ada. Bahkan antar level dari nasional sampai kabupaten kota serentak Pak. Artinya 2025 kita punya punya euforia planning, euforia perencanaan. Namun masih ada rencana tata ruang Pak.
yang memang masih punyanya masanya masing-masing gitu. Dan itu kan menarik karena RPJPN ini kan 20 tahun, rencana tata ruang juga 20 tahun. Jadi sebenarnya andai kita bisa ngajak nih Pak, rencana tata ruang untuk tadi pakai sistemnya pompa bensin, dimulai dari nol gitu ya, di tahun 2025, maka kita akan punya perencanaan yang seamless antara tekstual dengan spasial. Mungkin itu. Yang kedua. Nah yang ketiga Pak, saya ingin mengkritik sedikit. Boleh kali ya mengkritik sedikit. Karena saya lihat target gas rumah kaca sudah ambisius. Target-target yang Bapak tulis di RPJPN. Tapi saya lihat masih tertulis net zero emission di 2060 Pak. Sayang sekali Pak. Kenapa kita nggak manfaatkan skema JETP yang dibicarakan Pak Presiden di India gitu ya, supaya kita punya net zero emission di 2050. Dan tentunya kita harus memperkuat lagi skema transisi energi kita menuju energi hijau dengan mempercepat Pak. Mungkin peaknya di 2030 emisi itu gitu ya kalau skema JETP. Lalu kita harus mempercepat pensiun dini PLTU Pak. Mungkin itu dari Partai Solidaritas Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama saya mau ingat ini, yang kami susun ini itu adalah juga perintah undang-undang. Jadi presiden yang sampai menjabat pada ujungnya itu mempersiapkan, diminta untuk mempersiapkan. Tapi bukan berarti kemudian mempersiapkan itu lalu tidak mendapatkan ada ruang untuk ini, tetap dibuat. Karena kesinambungan itu. Di dalam Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional itu juga disebutkan. Jadi itu titik-titik sambungnya. Jadi misalnya di 2004 ke 2009, 2009 ke 2014, 2014 ke 2019, 2019 ke 2024, dan ke 2029. Itu di setiap ini perintah undang-undang itu adalah disiapkan. Jadi ini bukan kemudian tidak ada ruangan buat presiden terpilih nantinya, enggak, tetap. Itu ada. Cuma untuk menjaga konsistensi ini. Nah, tadi saya sampaikan di dalam undang-undang RPJPN yang lama itu lebih kualitatif. Pokoknya tubuh sekian, lebih sehat, lebih cerdas, tapi ukurannya apa nggak ada. Nah sekarang berdasarkan juga hasil ya dialog, hasil kemudian yang dibicarakan bersama DPR, angka itu menjadi lebih penting. Ya, soal dicapai atau tidak itu soal lain, tetapi kita punya target gitu. Kalau enggak nanti enggak jelas arahnya, Anda mau kemana gitu. Yang penting kita tahu arahnya kemana, kan Pak Jokowi suka mengatakan kita tahu arahnya kemana dan kita sudah mulai enggak gitu. Itu yang penting. Nah itu kita lakukan. Kemudian silakan saja kalau partai Partai Umat tadi, ya memang ini kita pakai Atlas Method. Atlas Method memang angkanya turun, ya ada turun, ya naik. Ya PPP ada beda, kalau dengan PPP pasti beda. Jadi yang kita pakai sekarang kalau untuk JNI dalam pengertian penghitungan untuk middle income itu kita menggunakan JNI. Nah, kalau JNI kita menggunakan Atlas Method, gitu ya. Nah, kalau tadi kan kita bicara soal tingkat pendapatan triple P ya, purchasing power parity. Tapi kalau kita mau hitung middle income trap, tadi saya katakan kalau berdasarkan JNI Atlas Method kita dari 700-an itu di tahun 2001 menjadi 4.000-an lebih, 4.700 di tahun 2022. Itu juga kalau kita lihat di JNI-nya, saya nggak tahu, ada nggak kita punya gambarnya?
Itu memang ada yang begini, naik, turun lagi. Naik. Itu benar. Kemudian berbeda caranya kalau kita menghitung dengan triple P, pasti beda. Ya kan kalau kita pakai triple P, kita pakai GDP. Kalau kita pakai GDP tentu angkanya menjadi lain. Kemudian kalau memang tadi apa yang menunjukkan? Ya RPJM tadi sudah jawab. Mengenai stunting silakan kalau partai Bulan Bintang akan mengatakan kesehatan diunggulkan dan itu monggo saja. Tapi kami tinggal membacakan data yang ada dan secara teknokratik ini. Kemudian untuk PSI yang ingin saya lihat tadi soal energi, kemudian soal apa tadi? Ya, JETP kita juga perhitungkan pensiun dinikan kita punya pembangkit listrik tenaga uap. Tetapi itu kan banyak isu di situ, Mas. Isunya pertama soal yang existing. Bagaimana refinancingnya? Itu janji dari JETP yang buluk-buluk itu sampai hari ini kita nggak ngeliat gitu. Ya kan? Jadi kita mau yang berdasarkan kapasitas kita saja. Ya syukur-syukur kalau kita bisa mencapai di tahun 2050. Tapi dengan situasi seperti ini dan dunia dan beberapa negara juga sudah mulai pakai lagi dengan batu bara. Nah kita tentu akan tetap disiplin, yang penting targetingnya kita jelas gitu, terukur. Saya kira itu. Kalau nggak ada lagi pertanyaan saya kira. Cukup? Ya, cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk tetap berada di atas panggung Bapak. Kami mengundang Ketua KPU untuk dapat bergabung di atas panggung karena kita akan ada sesi pertukaran cenderamata yang akan diawali oleh Menteri PPN Kepala Bappenas kepada Ketua KPU. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya pemberian cenderamata dari Ketua KPU kepada Menteri PPN Kepala Bappenas. Ada satu lagi ya?